Beberapa hari yang lalu, gua ngadain polling di tab komunitas dan gua suruh kalian untuk milih antara alur cerita Adventure Time dengan pembahasan Gravity Falls. Dan ternyata banyak yang milih Gravity Falls. Oke, what's up homies? Kali ini gua akan membahas 3 episode yang hilang di Gravity Falls. Sebenarnya bukan cuma episode yang hilang saja, tapi ada juga cerita alternatif ending dari episode Blending Games dan opening rahasia dari Gravity Falls Season 2. Semua berawal dari akun Twitter yang bernama Michael Rianda yang memposting fotonya sambil memegang kotak yang katanya isinya itu dipenuhi oleh barang-barang yang berhubungan dengan Gravity Falls. Dia pun berjanji untuk memperlihatkan beberapa barang-barang yang bagus yang ia dapat dari kotak lamanya itu. Oke, kita bahas dia dulu ini. Michael adalah kreatif direktur untuk kartun Gravity Falls dan sempat menjadi referensi pada episode The Inconveniencing, tepatnya ke kostum Dipper. Dan dia juga menjadi referensi utama untuk karakter The Love God. Oh iya, Michael juga adalah sutradara dari film baru yang berjudul Connected: The Mitchell vs. The Machines. Oke, cukup sampai di sini dulu perkenalan kita dengan Michael. Langsung saja kita bahas 3 episode yang hilang dan secret ending dan opening dari kartun Gravity Falls. Saat Wendy ingin pergi ke ruang istirahatnya Sus, ia menemukan sesuatu yang membuatnya pusing. Dia pun memperlihatkan benda itu ke Dipper, Mabel, dan Stan yang berada di toko hadiah. Benda itu adalah seri komik yang digambar di kertas garis buatan Sus. Itu seperti X-Cup dengan Sus sebagai X-Laser Super Cup Mantis yang memiliki kapak dan senjata api di tangannya dan juga terdapat semacam belalang sembah atau semacamnya. Sus juga memberikan Dipper, Mabel, Stan, dan Wendy kekuatan. Lalu mereka membentuk tim yang bernama Mystery Chums. Lalu datanglah Sus yang langsung mengambil komik itu karena dia malu. Sus juga mengungkapkan kalau ia ingin menjadikan komik itu menjadi seri animasi yang bernama Mystery Chums The Animated Series. Sus juga mengatakan kalau ia menggambar komik ini karena dia merasa belum mencapai apa-apa di hidupnya. Dan salah satu hal yang dia inginkan yaitu untuk menjadi superhero. Dan untuk beberapa alasan, komik itu terbakar seperti disebabkan oleh petir atau Sus yang membakarnya karena merasa malu. Lalu asap dari terbakarnya komik itu masuk ke paru-paru semua orang. Mereka pun bangun dengan kekuatan dan kostum yang dirancang oleh Sus. Nah, pada saat menggambar kostum itu, Sus menggambarnya dengan beberapa cheat yang diberikan dalam bentuk 3 dimensi. Dan itu membuatnya aneh. Stan dan Dipper pun panik dengan kekuatannya. Seperti Dipper yang menjadi Salad Boy dan Stan yang tangannya raksasa. Yang membuat Stan harus menyembunyikan tangannya dari inspektur kesehatan. Oh iya, beberapa monster di komik juga ikut menjadi nyata. Seperti Super Eraser Shaving Man, Red Terry Telephone Vest, dan lainnya. Dan mereka pun menjadi sangat mengerikan. Mabel dan Sus setelah membaca banyak buku komik dan melihat banyak film, akhirnya tahu kalau kekuatan datang dari rasa tanggung jawab yang besar. Mereka semua berusaha berbuat baik dan terinjak oleh betapa sulitnya melakukan perbuatan baik. Dan juga kita diberitahukan kalau banyak orang yang ketakutan dengan Salad Boy. Sus pun mencapai titik rendahnya, dia keluar dari tim. Dia sangat kecewa, meski dia sudah memiliki kekuatan X-Laser Super Cup Mantis. Ia masih saja belum menyelesaikan apapun. Dia pun merajuk. Saat dia merajuk, Stan, Mabel, Wendy, dan Dipper diculik oleh League of Bad Guys. Sus yang mengetahui itu langsung pergi menyelamatkannya. Dan di sisi lain, Stan masih saja menyembunyikan tangannya yang besar. Dan akhirnya inspektur kesehatan itu ternyata adalah... Gua nggak tahu, karena dari sananya emang udah kepotong gitu. Mungkin ada beberapa alasan, tapi siapa juga yang mau tahu identitas inspektur kesehatan itu. Sus pun akan menyelamatkan mereka, tetapi kemudian dia disetrum oleh The Power Shaper. Tetapi ia terus berusaha tanpa menggunakan kekuatannya, dan akhirnya mengalahkan orang jahat itu, tanpa menggunakan kekuatan tentunya. Sus menyadari kalau ia tidak membutuhkan kekuatan super untuk mencapai sesuatu dan bisa melakukannya hanya dengan sarung tangan kotornya sendiri. Dia pun menolong orang-orang sebagai dirinya sendiri. Stan, Dipper, Mabel, Wendy, dan Sus sedang berada di bioskop menonton film horor bodoh. Dipper dan Stan bersenang-senang mengolok film itu bersama.
Peach Pixar parodi berjudul Kumbang Rusa The Movie, bercerita tentang kumbang rusa yang ingin bermain di NBA. Ayahnya pun berkata, "Kau akan bermain stekbal seperti kita semua." Sang anak pun menjawab, "Aku tidak sepertimu, ayah. Aku ingin bergabung di NBA seperti Tracy MC Grady." Oh ya, di film itu Tracy MC Grady sebagai bintang tamu. Dipper dan Stan lalu berkata, "Ini gila, hahaha. Dan juga kita butuh animasi CG yang sepenuhnya." Kemudian mereka menonton film horor dan itu benar-benar menakutkan. Semua orang pergi begitu mereka pikir film itu sudah berakhir. Tapi ternyata ada beberapa karakter sampingan yang tetap tinggal untuk menonton ending credits-nya. Contohnya si Toby. Ada scene post credit dan mereka melihat di layar ada hantu mengerikan dengan mata merah menyala yang melihat dari dalam layar. Itu adalah sang hantu pengintai. Bukan Disney Channel scary, seperti kostum anjing yang mengerikan. Toby terlihat ketakutan dan ia melihat ke tangannya yang terdapat 5 tanda pagar. Sang hantu berkata, "Kau hanya memiliki waktu selama 5 hari. Sebuah petanda yang buruk. Di sisi lain, Stan and Family sangat tertarik dengan film horor. Mereka pun mencoba untuk membuat versi mereka. Semua sangat menikmati membuat filmnya, seperti Waddles yang memiliki mata google di sekujur tubuhnya dan menjadi alien yang ramah, glip-glap. Dan juga Mabel ingin filmnya menjadi komedi, sementara Dipper ingin filmnya menjadi serius dan menyeramkan. Sus juga ingin pembuatan ulang film klasik tahun 1983 yaitu Santa Claus Pergi ke Venus. Wendy juga ingin scene di mana orang-orang sedang memuntahkan projektil. Mereka semua bersenang-senang. Sangat banyak hal yang terjadi, contohnya seperti tanda pagar di tangan Toby yang menghilang satu persatu di setiap harinya, dan saat semua tanda pagarnya menghilang, dia pun mati seperti terlihat nyata. Orang-orang pun memanggil polisi untuk mengangkat jasad Toby. Toby sudah selesai. Lalu, Stan and the Family menonton film horor mereka dan tertawa sambil makan popcorn. Lalu mereka melihat sang hantu pengintai di film mereka. Itu sangat menakutkan. Mereka semua kaget seperti, "Apa-apaan itu?" Lalu mereka melihat ke tangan mereka dan melihat tanda pagar yang berjumlah 5. Mereka lah mangsa selanjutnya. Sus mengetahui tentang legenda ini. Dia memberitahukan kalau mereka tidak menemukan sang hantu dan menghancurkannya sebelum 5 hari, mereka akan habis. Mereka harus menangkapnya dengan mencarinya di tempat sekitar dengan kamera. Sus benar-benar tidak percaya dengan kematian Toby dan berpikir itu hanya salah satu dari film. Lalu scene dipotong hingga mereka sampai di ruang mayat dan akhirnya Sus percaya dengan kematian Toby. Lalu tertawa dengan mengatakan, "Saya benar-benar memiliki telur di muka saya untuk yang satu ini. Dia benar-benar mati sebagai pecundang." Di ruang mayat, mereka merasakan kehadiran si hantu pengamat. Lampu padam, itu sangat mengerikan. Mereka menemukan si hantu di kamera, tapi karena Dipper tidak ingin melepaskan kendali kamera, mereka semua akhirnya tersedot ke dalam portal yang dimasuki oleh sang pengamat. Di dalam portal hanya terdapat lorong dan ruangan, dan di setiap ruangannya itu terdapat film horor yang berbeda-beda. Lalu dari tanah muncullah sang hantu pengamat. Sus berkata, "Saya pikir kita membuat kesalahan besar di sini." Orang-orang pun berlari dari sang hantu. Mereka berlari melalui ruangan yang banyak dan melewati banyak film seperti Creepy Shining Twins, The Ring, dan Jason yang suka menggunakan gergaji, dan film-film lainnya. Lalu akhirnya mereka mengetahui kalau cara mengalahkan sang hantu pengintai itu sama dengan cara mengalahkan hantu di film buatan Stan, Dipper, Mabel, Sus, dan Wendy, yaitu dengan menggunakan kamera. Dipper akhirnya menyerahkan kendali kamera ke yang lainnya untuk menyelesaikan ini. Singkatnya, mereka berhasil menang. Namun, Toby tetap mati sebagai kotoran. Cerita dibuka oleh seorang wanita yang ingin menjawab panggilan telepon di Walmart tipe Superstore. Wendy yang di tempat lain dengan Dipper dan Mabel, dia meminta si wanita untuk mentransfer suaranya ke ekstensi 234. Lalu, ekstensi 234 menghubungkan HP Wendy dengan speaker di toko itu, dan Wendy pun mulai membuat lelucon dengan mengumumkan bersihkan lorong 6 karena pelanggan terlihat memuntahkan banyak proyektil satu sama lain. Mabel dan Dipper pun tertawa ngakak, sementara sang wanita yang menerima telepon tidak bisa mematikan panggilan dari Wendy. Jadi dia pun terpaksa menelpon polisi. Wendy masih saja membuat lelucon. Sus juga sempat memperingati Wendy, tapi Wendy tidak peduli. Lalu polisi pun datang.
Stan melihat Wendy yang ditangkap malah merasa bangga dan terlihat terharu karena ia beranggapan kalau Wendy belajar darinya melihat Stan juga berkali-kali ditangkap polisi. Latar waktu diundur ke masa lalu, melihat Manlyden yang terlihat sedang mengajari anak laki-lakinya. Mereka semua terlihat berjuang. Lalu pohon besar dari jauh pun terjatuh, dan setelah debunya sudah hilang, kita pun diperlihatkan Mandy yang masih bocil. Manly pun menyuruh Wendy untuk naik ke pundaknya dan mereka pun bermain bersama. Itu sangat manis. Lalu kita kembali ke masa sekarang, terlihat Manly menegur Wendy karena mendapat masalah akibat prank telepon tadi. Manly pun mengatakan ke Wendy untuk tidak terlalu impulsif dan melakukan hal pertama yang muncul di kepalanya. Wendy pun menegaskan kalau Manly lah orang yang paling impulsif yang dia kenal. Setelah itu polisi pun pergi meninggalkan mereka dengan peringatan. Tetapi Wendy tidak peduli dan lebih mementingkan pekerjaannya. Lalu Wendy sedang membaca di pinggiran jalan saat bekerja. Dia sangat bersemangat tentang buku itu. Mabel bertanya tentang buku itu, lalu Wendy pun menjelaskannya dan membuat anak-anak pun ikut bersemangat. Mereka sangat tertarik dengan visi remaja romantis yang menumpang di jalanan. Stan juga harus pergi untuk alasan portal rahasia. Lalu Wendy pun mengajak yang lainnya untuk pergi bersenang-senang, memulai hidup baru seperti Jack Kerouac. Meski dia hanya melakukan itu hanya untuk menghindari pulang ke rumah dan berurusan dengan ayahnya. Mabel pun sangat tertarik. Sus tidak yakin untuk meninggalkan toko, tapi Wendy meyakinkannya. Dia juga mengajak Lee, Ned, Thompson, dan Tamri. Mereka melakukan perjalanan dan langsung bersenang-senang. Sus masih saja tidak tenang, tapi Wendy lalu berkata, "Tenang Sus, kita di Oregon. Kita hanya akan menjadi sekelompok hippie yang baik." Dan sekilas kita diperlihatkan seseorang pengemudi yang bermata merah menyala yang menakutkan mengemudi ke arah mereka. Di sisi lain, Wendy dan yang lainnya pun bersenang-senang. Mereka berhenti di minimarket dan bersenang-senang, seperti film bertema perjalanan. Setelah itu, mereka saling curhat tentang masalah mereka dengan orang tua mereka. Sementara Wendy tidak berbicara banyak, tetapi dia juga memikirkan tentang dia dan ayahnya yang terpisah. Lalu datanglah mobil dengan pengemudi yang wajahnya tidak terlihat. Dia menawarkan tumpangan untuk mereka. Wendy pun langsung menerimanya, meski teman-temannya tidak begitu yakin. Wendy tetap membujuk temannya dan meyakinkan mereka. Setelah masuk, sang pengemudi pun langsung mengunci pintu dan memperlihatkan wajahnya yang terlihat seperti berhantu yang membuat mereka berteriak ketakutan. Sang pengemudi membawa mereka ke rumah makan di ujung jalan, lalu memasang lampu di sana dan terlihat juga seorang Bob's Big Boy tapi dengan kepala David Lynch di bagian luar. Dan juga ternyata ada beberapa orang lain yang dibawa ke sana dan menjadi jiwa yang hilang yang terjebak di sana selamanya dan berasal dari era yang berbeda-beda. Ini seperti versi gelap dari Lynchian yang menakutkan di perhentian yang sangat indah. Pada dasarnya ini memang parodi pesta Lynch, tapi dengan Sus dan Mabel. Contohnya seperti sepasang kakek nenek yang menyeramkan yang berjalan dengan cepat dan keluar dari dinding. Lalu Sus mendorong mereka kembali dan sempat menegurnya. Juga orang-orang ingin mereka untuk memakan the special yang akan membuat mereka tinggal di sana selamanya. Wendy sangat merasa bersalah. Ini semua salahnya. Wendy ingin bereaksi secara impulsif, tapi ia teringat dengan ayahnya. Dia berpikir dengan hati-hati tentang apa yang harus ia lakukan, dan bisa menghasilkan rencana yang bagus. Dan ia menebang pohon, lalu pohon itu menimpa sang pengemudi, dan akhirnya mereka kembali ke Gravity Falls. Lalu kita diperlihatkan Wendy yang berbaikan dengan ayahnya, dan menebang pohon bersama. Berhentilah bersedih kawan, ambillah kapakmu, marilah kita menebang bersama. Cerita dilanjut dengan Time Baby yang berkata, "Remember, time heals all wounds." Menurut beberapa artikel yang gue baca, time heals all wounds adalah peribahasa yang berarti berlalunya waktu mengurangi dampak peristiwa buruk. Atau kalau gue perjelas, mungkin artinya kayak gini. Kita harus melakukan hal yang baik seiring berjalannya waktu agar tidak terjadi dampak buruk. Kalau gue salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Di hari laser tag, orang-orang pada bersenang-senang. Orang-orang berlarian melewati Sus sambil menembakkan senjata lasernya. Sus menonton, para anak-anak tertawa. Sus memperlihatkan senyuman palsu dan lalu melihat ke tanda exit. Dia mendekati pintu keluar dan tiba-tiba waktu melambat. Koin yang melayang di udara membuat Sus mengatakan, "Huh, itu tidak biasa." Lalu pow, muncul kilatan lampu hijau. Anak-anak muncul di belakang Sus. Dipper berkata, "Kami minta maaf karena meninggalkanmu kawan." Dan juga Mabel berkata, "Kami terhisap ke dalam pertempuran." Dan Mabel menceritakan kegilaan di Globnar. Akhirnya mereka sadar kalau Sus sedih. Dipper berkata, "Saya pikir saya menemukan cara untuk memperbaikinya." Anak-anak memperlihatkan glowing orb.
Sus lalu menjawabnya, "Ya, saya selalu menginginkan bola kekuatan holografik yang bersinar, tapi saya tidak yakin kalau ini sangat membantu." Mabel juga berkata, "Tidak Sus, lihatlah ke dalamnya." Sus melihat ke dalam bola dan melihat seseorang pria yang terlihat seperti versi dewasa dari dirinya. Dia masih memakai topi, tapi rambut sampingnya sudah berwarna abu-abu. Dia juga memiliki kumis. Sus berkata, "Itu terlihat seperti saya dan ayah saya, tapi saya tidak ingat tentang hal ini." Mabel lalu menjawab, "Tapi tidakkah pria itu terlihat seperti ayah yang baik?" Sus menjawab, "Ya, saya berharap ayah saya lebih terlihat seperti itu." Menampilkan home movie. Sus masa depan dan seorang anak yang seusia Mabel dan Dipper melakukan tarian lucu bersama yang membuat si bayi tertawa. Sus masa depan juga mulai ikut tertawa. Mabel lalu mengatakan, "Nah, itu karena orang itu adalah kamu di masa depan bersama anakmu." Sus lalu menjawab, "Sungguh?" Dipper juga menjawab, "Ya, kau benar-benar pria yang sangat luar biasa, sehingga ketika kau mengatakan kau tidak ingin menjadi seperti ayahmu, kau sangat sungguh-sungguh." Home movie kedua menampilkan Sus dan anaknya bersenang-senang bermain laser tag bersama. Anak Sus juga terluka di bagian lutut yang membuatnya menangis. Sus lalu menghiburnya dan menari. "Bagaimana kau bisa menangis ketika ayahmu melakukan tarian robot?" Sehingga anaknya mulai tertawa. Sus berkata, "Dia kembali, Ernesto kembali." Lalu Sus bersenang-senang dengan anaknya pada saat ulang tahun anaknya yang menyenangkan. Mabel berkata, "Kami memeriksa, kau tidak pernah melewati ulang tahun Ernesto." Memperlihatkan Sus yang merayakan setelah putranya meniup lilin dan putranya tersenyum lebar. Mabel berkata lagi, "Lihatlah dirimu, kau sangat mengagumkan. Tidak heran kalau kau adalah ayah yang luar biasa." Sus pun sangat berterima kasih kepada mereka setelah melakukan itu. Tapi Dipper membantah dengan mengatakan, "Kau yang melakukan itu sendiri." Sus pun menghapus air matanya. Lalu tersampailah pengumuman kalau laser tag akan tutup dalam waktu 1 jam. Mabel pun mengajak Sus bermain karena masih ada waktu. Dan Sus langsung menerimanya dan pergi bermain setelah membuang kesedihannya. "Let's do this, baby." Di sebuah hutan, seekor kupu-kupu terbang di atas jamur payung di kolam dengan sinar matahari. Seseorang berlari lewat dan meninggalkan jejak kaki dan beberapa darah yang menetes. Sosok yang berlarian di hutan terengah-engah meninggalkan jejak darah. Keluar dari hutan untuk pergi ke Mystery Shack, di mana Dipper dan Mabel sedang bermain di luar rumah. Mabel tiba-tiba ketakutan melihat sosok dan berkata, "Dipper, lihat!" Sosok itu terlihat kacau dan berlumuran darah. Dia adalah Dipper dari masa depan. Dia batuk sambil memuntahkan darah. Dipper kecil bertanya ke Dipper masa depan. Tapi Dipper masa depan membantah dan berkata, "Tidak ada banyak waktu. Dengarkan aku. Mabel telah mati dan itu karena aku melakukan kesalahan. Ambil ini. Ini adalah kertas yang berisi kode dan jangan pernah memberitahukan ini ke Mabel. Beginilah cara Mabel mati. Lakukan apapun yang kau bisa untuk mencegahnya dan jangan pernah tunjukkan kode ini ke Mabel." Dipper kecil mulai bertanya dan Dipper masa depan berkata, "Sangat banyak hal lainnya yang ingin aku beritahukan. Dan hal yang paling penting adalah, tidak, saya butuh waktu yang lebih banyak." Jam tangan Dipper masa depan berbunyi lalu dia menghilang. Itu berarti Dipper menggunakan sebuah jam waktu atau semacamnya untuk kembali ke masa lalu. Dipper dan Mabel kecil terlihat syok dan mereka bertatapan satu sama lain. Oke, sebelum gua tutup video ini, gua mau memberitahukan alasan kenapa gua lama uploadnya. Yang pertama itu karena gua malas. Yang kedua itu karena desain thumbnailnya. Jadi gua mau buat thumbnail gue itu seperti di channel The Roundtable, tapi versi gue sendiri. Lalu gua mulai menggambar, tapi agak mengecewakan ya, cukup mengecewakan. Dan akhirnya gua mencoba lagi untuk menggambar sendiri, tapi sama aja, jelek ya. Jadi gua pakai thumbnail gue yang biasa seperti ini. Dan untuk konten kali ini gua nggak ngikut ya. Dari awal juga kalian yang milih untuk gua bahas ini. Setelah The Roundtable menguploadnya, gue jadi agak ragu untuk buat konten Gravity Falls ini. Tapi karena skripnya udah jadi, ya terobos saya lah gitu. Dan untuk beberapa informasi tentang konten gue selanjutnya, kalian bisa cek di tab komunitas. Di situ udah ada beberapa rencana untuk konten gue ke depannya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun, dan koreksi di kolom komentar jika ada beberapa hal yang menurut kalian agak keliru, terutama di bagian translate-nya. Itulah mengapa gua menampilkan teks original bahasa Inggrisnya agar kalian lebih mudah koreksinya. And have a nice day!